bagaimana pandangan Mas Yanto untuk tahun depan? Karena ini kan banyak kita baca di media, berita, bahkan terbaru Pak Presiden sudah baca sidak ke pasar-pasar. Dia bilang semua harga stabil. Apology Club, suara kebenaran. Oke, sudah hadir bersama saya seorang tokoh peduli masyarakat, peduli wong cilik, peduli UMKM. Sudah tidak asing lagi, tentu banyak sebagian masyarakat Sumatera Utara mengenal tokoh yang ada di depan saya ini. Nah, yang ada di depan saya ini adalah Mas Yanto. Siap. Apa kabar, Bung Ilham? Alhamdulillah sehat. Mas Yanto gimana kabarnya? Baik. Sehat ya? Lancar. Iya, lancar ya. Nah, kebetulan saya sama Mas Yanto ini cukup lama ya kenal. Kita pernah bersama-sama berkecimpung di dunia politik. Tapi sayangnya 5 tahun lalu ya. 5 tahun lalu. Kita pertama jumpa ya. Belum berhasil duduk menjadi anggota legislatif. Nah, jadi pengalaman. Hari ini kami dipertemukan lagi di podcast Apology Club. Saya undang beliau untuk membedah apa sebenarnya yang beliau lakukan setelah pemilu 2019 kemarin. Ya, Mas Yanto, hari ini apa kesibukannya, Mas Yanto? Kalau sekarang ini kita lagi menggalakkan satu program yang kita buat. Program untuk usaha kegiatan masyarakat. Apalagi semalam kan momennya pas setelah kena pandemi ya. Jadi kan banyak usaha yang sepertinya redup. Banyak yang kehilangan pekerjaan lah. Banyak juga yang usahanya nggak berkembang lah. Jadi makanya kita hadir kembali lagi ini menggairahkan lagi UMKM ini. Jadi kita lagi menggarap satu konsep kegiatan usaha masyarakat. Ya kita kasih judul inilah. Apa itu? Kios kopi. Waduh, keren ini ya. Apalagi anak muda di Medan ini pada hobi nongkrong. Dan betul. Setiap nongkrong pasti minum kopi. Dan sudah ada bersama kita kopi gajah. Boleh diminum, Mas Yanto, biar semangat kita. Wah, luar biasa. Sudah lama tidak ketemu, saya rasanya rindu bertemu dengan Mas Yanto. Jadi selain kios kopi dan kios kopi ini sudah dijalankan atau masih rencana, Bos? Kalau kios kopi ini di 2021 kita sudah membuka yang pertamanya itu di Kabupaten Batubara. Batubara ya? Ya, di Kabupaten Batubara. Disitulah kita 6 bulan lah saya di sana menggarap. Bersemedi? Ya, lebih kurang sudah. Saya menggarap program apa sih yang bisa untuk masyarakat. Nah, yang artinya tidak berbiaya besar. Nah, jadi sekarang payah modal. Setelah kita udah mendapatkan konsep pertamanya, program ini kita juga udah bawakan juga di Langkat juga kita udah buka. Di Langkat sudah ada ya? Di bulan 6 2022 ini. Nah, jadi di bulan 10 2022 ini kita lebih serius lagi. Kita langsung membuat kios kopinya di kantor pusat. Di mana? Terutama terletak di Jalan Pasar 3, Tegarejo. Kota Medan? Medan Perjuangan. Waduh. Jadi disitulah kita mulai serius menggarap program usaha untuk masyarakat. Iya. Pasar 3 itu dekat sama kantor podcastnya Apology loh, Mas Yanto. Oh iya. Sebelahnya itu. Iya, betul. Nah, Mas Yanto, kita kan biasa kan terjun ke dunia politik biasanya. Nah, kita sudah lama berkecimpung dan hari ini Mas Yanto ini kan sudah memang peduli sekali terhadap UMKM, ekonomi kerakyatan, bagaimana menambah penghasilan di dalam sebuah rumah tangga, bagaimana mengangkat menghidupkan kembali ekonomi yang sedang redup. Bahkan beberapa tahun setelah Covid ini banyak perusahaan-perusahaan yang mem-PHK-kan karyawan-karyawannya. Nah, apakah kios kopi ini bisa menjadi solusi bagi mereka yang ter-PHK-kan tadi? Ya, sebetulnya kalau untuk masalah sosial ekonomi ini kan sebetulnya kan tanggung jawab bersama. Ya, betul. Nah, jadi dari segi kita kios kopi, kita membuat satu program yang ini
ya bisalah membantu untuk sebagian. Kalau kita bilang untuk kita membantu semuanya kan nggak mungkin lah. Ya, karena ini kan tanggung jawab bersama seluruh besar masalah masyarakat. Jadi ada program kita yang buat, kita ini akan hadir di setiap lingkungan ataupun di setiap dusun. Jadi target kita setiap dusun ada usaha kios kopi. Di setiap lingkungan ada usaha kios kopi. Contohnya kalau di Medan itu kan lebih kurang ada 2000-an lingkungan. Jadi target kios kopi itu adalah hadir di setiap lingkungan. Jadi moga-moga dengan ini ya kita bisa membantu 2000 lah keluarga di Kota Medan. Demikian juga nanti untuk kabupaten-kabupaten lainnya. Jadi untuk membantu mereka mengerjakan ini kita bekerja sama ya dengan seperti kita bilang Bapak Asuh. Bapak Asuh ya? Iya, karena program kita kan gini. Ini program. Kalau saya ini bisa jadi Bapak Asuh nggak, Mas Yanto? Ya bisa kali. Bisa ya. Tapi kalau nggak salah kan masih karena udah berkeluarga. Mas ini kan dari asahan ya Mas ya? Iya betul. Nah, jadi kan sebetulnya kan di asahan pun itu lebih kurang target kita ada sekitar 2000-an titik sih. Banyak ya. Ada 2000-an dusun ya kalau nggak salah. Iya. 25 desa ya. Kecamatan. 25 kecamatan. Iya, 25 kecamatan. Betul. Jadi sebetulnya kita berharap banyak ya masyarakat yang peduli. Tapi kadang ada masyarakat peduli dia nggak tahu bagaimana membantu masyarakat. Nah jadi kita hadirkan program ini kita ada didampingi manajemen. Ya kebetulan manajemen pun kita namakan aja kios kopi juga. Kios kopi. Jadi di situ sebetulnya usaha ini kan dari dulu sudah ada ya di masyarakat ya. Sudah ada kita ya. Di mana-mana kita lihat di mana ada warung jualan minuman. Nah cuman karena mereka banyak yang nggak di manajemen. Betul. Nah kebanyakan jadinya kadang kayak males-males jualan ya. Kadang bahan jualannya nggak banyak. Cuman ala kadarnya. Jadi kalau tamu mau singgah pun kemungkinan, aduh apalah ya ini aku nggak ada ya gitu ya. Jadi konsep kita adalah di kios kopi itu kita mempunyai banyak variasi minuman. Dia jual minuman kios kopi ini. Karena kan itu. Salah satunya ini ya. Ngumpul ya tetap minum lah. Kita di mana ngumpul kalau nggak ada minuman pasti kan nggak asik. Kan? Kalau bahasa orang Jawa, orang mangan yang penting ngumpul. Sekarang nggak bisa. Kalau kumpul aja nggak makan dan nggak minum itu kurang seru. Nah, makanya perlu kios kopi ini. Gitu ya Mas Yanto ya. Betul. Aduh. Karena kita memang melihat kulturnya masyarakat Indonesia kan hobi ya, warung kopi ya. Betul. Dan di situ juga kan banyak kegiatan. Ada yang mungkin agen-agen yang mencari agen apa ya? Agen aduhai. Ya kalau kita bilang agen sekarang banyak lah ya. Orang kan sekarang apapun bisa jadi penghasilan sampingan. Ayo jalani. Betul. Nah. Jadi gini Mas Yanto. Nah ini kan kios kopi. Nah di ini kan banyak sekali warung-warung tempat nongkrong atau warung-warung kopi di Kota Medan lah khususnya, kan begitu kan. Betul. Nah bagaimana siasat dan strategi Mas Yanto ini sebagai pendatang baru, sebagai program baru untuk masyarakat mensiasati bagaimana kios kopi ini bisa survive atau bisa diterima oleh masyarakat khususnya di Kota Medan dan di Sumatera Utara. Bagaimana? Jadi program kita ini kan gini, yang seperti tadi kita bilang kita kan ada manajemen. Manajemen. Jadi artinya gini, satu usaha warung kopi untuk bisa bertahan hidup itu, ya pasti ada pelanggan. Nah, jadi kan kalau buka usaha warung kopi seperti biasa, pelanggan tetangga pasti ada. Jadi kita membuat lagi di dalam manajemen itu kita ada pengelolaan yang berbentuk misalnya ada kita membuat sepertinya gini ya, kalau ada kita butuh jual sepeda motor, bisa titip di jaringan kios kopi. Yang artinya nanti kita ada manajemen yang mempostingkan sepeda motor yang mau dijual itu ke seluruh jaringan kita. Nah, jadi pembagian hasilnya adalah yang jaga kios kopi itu dia dapat bagian. Nah, terus agen-agen yang kadang membantu menjualkan mereka bisa berbagi hasil itu. Jadi dengan pola itu kita harapkan lebih antusias untuk masyarakat ataupun agen-agen nongkrong di kios kopi kita. Dan setelah itu kita di kios kopi kita hadir juga ada kopi asli yang kita bekerja sama dengan satu merek ya. Nah, tempat penggorengan kopi. Jadi dia membantu kita juga supply. Membuat kemasan yang kecil. Yang artinya gini, kopi asli ini kan kalau
dibuka dalam waktu yang lama habis kan dia pasti sudah gak enak. Iya. Karena dia menyerap bau sekitarnya. Nah, jadi teman saya itu membantu saya membuat untuk kemasan-kemasan 200 gram aja. Iya. Dan itu juga meringankan modal untuk kios kopinya. Nah, jadi dengan ada kehadiran kopi seperti ini, kita bermain manual brew French press. Wish. Nah, jadi artinya kopi-kopi ini biasa ditemui di kafe-kafe. Iya. Tapi kan harganya kan cukup bersaing ya. Tahu lah. Iya. Kalau harga di kafe, tahu lah ya kan. Harga aja. Ekonomi sulit. Kalau kita ini di bawah 10.000 aja. Iya. Nah, karena kan memang kadang mahal di kafe itu kan karena tempat lah ya. Betul. Nah, jadi kalau kita usaha UMKM kan ini kan sederhana di rumah. Tapi kan target tujuan kita adalah punya penghasilan harian. Iya. Jadi sejauh ini yang sudah dijalankan sudah ada tadi di Batubara, di Langkat, dan di Medan, dan akan ada di kabupaten-kabupaten lain. Iya, siap. Nah, hari ini dampak yang sudah dirasakan bagi masyarakat yang sudah bergabung di kios kopi itu seperti apa, Mas Yanto? Kalau tadi yang saya bilang kan yang pertama kan tahun 2021 kita buka di Batubara. Oh iya. Nah, jadi yang kelola di Batubara itu kalau dari kadang kita kan senang masih tetap komunikasi dalam hal suplai barang lah segala macam. Jadi menurut beliau itu lumayan membantu ekonomi dia. Karena ada perubahan dia sudah bisa dari mengelola kios kopi pagi kan dia ngajar. Iya. Setengah hari lah, jam-jam 3 dia baru boleh buka. Iya. Sampai jam 11 jam 12 malam. Iya. Tapi menurut dia sudah ada penghasilan dia 2 juta lebih. Waduh. Dari mengelola ini. Jadi, selama per bulan. Per bulan ya? 2 juta ya? Menurut dia angka ini sangat membantu perekonomian dia. Yang dia ngajar itu kan cuman nggak seberapa. Jadi plus dengan ini lagi artinya ekonomi dia itu sudah lebih nyaman. Nah, jadi saya mau tanya ini Mas. Ini idenya dari mana sebetulnya ini? Sebetulnya kok bisa terpikir oleh Mas Yanto yang secara ekonomi sudah berkecukupan tapi masih memikirkan masyarakat yang ekonomi kelas bawah. Ya, memang saya itu dari dulu kan. Iya, dari dulu kenapa? Sukanya gitu. Suka melihat, masalah gitu ya. Suka melihat orang susah. Apa yang bisa kita buat untuk mereka? Dulu saya pernah. Misalnya kayak warung bakso. Warung bakso udah. Kita bantulah. Pernah juga itu saya ingat buat bantu, itu. Ya agak seberapa sih, tapi nggak ada nampak hasilnya. Iya, Mas Yanto pernah jual telur ya? Manajemennya nggak ada. Jual telur pernah juga ya? Iya. Ada juga kita membuat peternakan ayam kampung. Tapi ya itulah hasilnya, alasan mereka kena penyakit lah, inilah itulah. Macam lah. Ya. Nah, jadi artinya di sini kan kita mempelajari bisa nggak kita memasukkan manajemen mengelola UMKM mereka. Jadi setelah kita membuat satu konsep hitungan, ya dapatlah kios kopi ini. Jadi nanti untuk mereka, biasa kan kalau membeli stok rencengan kopi itu kan dia per renceng kan isi 10. Iya. Artinya kalau kita bilang 1.000 berarti 10.000. Iya. Nah nanti untuk di khusus kios kopi, nah kita bisa menyuplai mereka bisa sampai per setengah aja. Jadi artinya stok mereka itu dengan modal yang sama, mereka bisa punya lebih banyak bahan. Betul. Dan di situ jadi lebih banyak pilihan. Betul. Ya, yang berakibat kan pasti kan orang mau ngumpul ya, mau minum ya. Karena kan dari misalnya untuk kita mau kopi bisa. Terus kita mau yang kopi yang kayak kafe-kafe seperti yang tadi kita bilang kan. Kita ada kopi biji asli Arabica. Terus kalau untuk anak-anak ada juga Nutrisari, Milo susu, minuman-minuman yang lain ya. Jadi minumannya itu boleh bilang dari yang laki-laki, perempuan sampai anak-anak. Kalau khusus perempuan kita ada teh hijau. Gitu. Teh hijau Thailand lagi ini. Yang katanya sih ya bisa untuk menjaga stamina kulit ya. Bisa melangsingkan badan. itulah kalau iklannya ya. Kayak jelobat kita ini Mas Yanto. Kita no iklan ya. Kayak jelobat kita ini. Jadi Mas Yanto, sebetulnya ini harapan Mas Yanto apa sebenarnya dengan buat program kios kopi ini? Karena kita penasaran Mas Yanto. Mas Yanto ini kan ya saya bilang sudah berkecukupan lah. Ngapain lagi peduli-peduli dengan buat gini, buang-buang waktu atau bagaimana? Macam gak ada kegiatan lain gitu. Gimana Mas Yanto? Tapi memang ini ya hobinya kita memang ke situ lah ya. Hobi. Macam mana kita sering suka jalan naik motor aja. Iya. Keliling sana, masuk sampai ke
dusun sana, dusun sini ya kan. Iya, iya. Pernah juga sampai udah ujung mentok, balik lagi kan. Ya, kan? Udah kan jalan rupanya kan. Nah, jadi kita kadang melihat kan, aku pernah melihat kan. Iya. Ibu-ibu dia tunggu di depan rumahnya. Iya. Dia cuma pakai satu tali, digantungnya 2 renceng aja minuman. Iya. Seperti apa itu? Teh sisri gitu. Teh sisri. Nah, dia cuma 2 jenis dia gantung. Jadi kita melihat ini mau kayak mana penghasilan dia ya? Iya. Ya kan? Kita tahu lah ya kalau. Tapi dia bertahan. Ya namanya mungkin nggak ada kegiatan lain ya. Mungkin inilah untuk bertahan dulu kan. Nah jadi dari situlah kita melihat bagaimana kalau ini kita manajekan lebih bagus. Ya kan? Jadi membuat apa ya, itulah bisa lebih ramai lah warungnya. Betul, betul. Karena kita memang sampai ke dalam-dalam pelosok itu ya masyarakat kita kadang masih sangat prihatin sih. Iya, iya. Nah jadi kita coba hadir dengan pola ini, tapi kan kita kan nggak bisa, mungkin bisa membantu dengan serta merta ya. Iya. Jadi maka kita membuat satu program, kita akan kemitraan dengan Bapak Asuh lah. Bapak Asuh yang mau membantu masyarakat. Nah, terutama kita harapkan sih warga dari daerah situ. Warga setempat. Iya, warga setempat yang lebih mampu. Tapi kadang dia pun bingung macam mana mengelola mereka, ya kan? Nah, jadi disitulah kita coba mengajak mereka kerjasama, nanti manajemen dari kita. Jadi mereka memodali dulu, dan kebetulan ya karena skala kita nggak terlalu besar, mungkin modalnya cuma 1 juta lebih sih. 1 juta lebih ya? Aja. Sudah bisa punya? Iya, bisa mulai warung kopi dengan brand Kios Kopi. Iya, betul. Waduh. Jadi nanti di situ yang kelola Kios Kopi ini pun ya dengan cicilan yang sangat ringan. Oh iya. Membayar 5 ribuan selama setahun aja. Oh, jadi habis tahun dia nggak ada lagi utang. Oh, jadi singkatnya Kios Kopi ini bantuan usaha kepada masyarakat dengan cara mereka akan membayar setiap per hari Rp5.000 ya. Jadi siapapun bisa punya warung kopi dengan program kios kopi ini dia akan mencicil ya. Wah, ini sangat membantu sekali, Mas. Jadi sekarang tugas kita yang paling ini kita sekarang adalah lagi mencari-cari untuk Bapak Asuh ini. Bapak Asuh. Inilah yang tugas beratnya. Iya. Karena kan belum tentu semua masyarakat itu peduli dengan yang seperti gini. Iya, iya. Kalau seperti saya bisa ya jadi Bapak Asuh? Kalau Mas Yanto, Mas Ilham ini kan sebetulnya kan pernah nyalek biasanya. Jadi sebetulnya kalau jangan nyalek lah Mas. Saya ini malu kita sebagai toko yang di Asan itu sebetulnya bisa sih sebagai Bapak Asuh bisa untuk membantu warga di Asahan. Iya, iya. Kita sih lebih fokus juga kalau misalnya kayak Mas Ilham ini yang dari Asahan itu ya membangunlah atau membukalah UKM ini di Asahan. Gak perlu lah sampai ke Medan. Iya, iya, iya. Ya kan Medan tadi adalah yang benar, ya kan. Betul. Tapi bagaimana pandangan Mas Yanto untuk tahun depan? Karena ini kan banyak kita baca di media berita, bahkan terbaru Pak Presiden sudah baca sidak ke pasar-pasar. Dia bilang semua harga stabil kecuali kangkung yang naik. nah ini Mas Yanto bagaimana menghadapi resesi global ini? Kan kalau kita tarik ekonomi yang sedang sulit untuk tahun depan, terpandang para ekonom dan pengamat ini kan ekonomi tahun depan gelap. Iya. Karena perang Rusia dan Ukraina belum berhenti, bahkan terus lanjut perang. Nah ini mungkin Mas Yanto bisa kasih lah solusi kepada kita bagaimana menghadapi, apakah kita harus bergabung bersama Kios Kopi atau seperti apa? Ya sebetulnya kalau dengan resesi segala macam ya, itu kan kapasitasnya sudah besar ya? Mungkin terlalu besar ya, sudah nggak terjangkau sama kita lah. Jadi untuk saat ini kita cuma bisa membuat apa sih yang bisa kita kontribusi untuk masyarakat. Skala kecilnya. Ya. Ini namanya berpikir global, bertindak lokal. Iya. Setuju. Iya, ini Mas Yanto ini. Jadi gimana? Ya, sebetulnya ini kita apa ya? Yang sanggup kita jalankan dalam skala Kios Kopi, kita jalankan. Program-program lain pasti ada lah. Warga yang peduli. Iya. Jadi contoh kita kan misalnya kan kegiatan PK segala macam kan masih berjalan. Iya, program pemerintah itu kan ada yang kelola. Iya, ada. Nah, jadi kita sebagai swasta yang bisa kita kelola, yang kita melihat sekarang ini ya Kios Kopi ini lah. Apa yang bisa kita buat harus kita kerjakan. Iya, jadi memang kita sekarang setiap kabupaten kota kita lagi mencari partner lah.
untuk untuk membantu masyarakat membuka usaha melalui program kios kopi. Iya, program kita kios kopi. Nanti setelah kios kopi ada nggak program-program yang sudah direncanakan atau sudah mau akan dijalankan begitu? Itu ada. Ada ya. Gini, gimana? Masalah ini kan sebetulnya kan kalau yang judulnya, kalau kita di dusun kita punya warung. Iya. Warung sembako lah. Iya. Wah, sudah merasa udah aman hidup dia. Sudah ada penghasilan dia lumayan. Iya, betul. Jadi program kita ini ke depannya sebetulnya itu bisa di-upgrade menjadi warung sembako. Iya. Nah, kebetulan saya pernah juga dengan kawan-kawan yang di bank pernah membahas. Iya. Bagaimana sih kalau program kios kopi kita ini jalan, terus ke depannya kita upgrade ini, kan kita butuh modal besar, sekitar 20-25 jutaan untuk membangun satu warung sembako. Dan mereka sih bilang dari segi kur mereka sangat mendukung program seperti ini, karena kita ada manajemen dan risiko mereka itu bisa lebih terkontrol. Iya. Nah, jadi ke depannya memang kita ada target untuk meningkatkan lagi lah penghasilan mereka. Iya. Baik, Mas Yanto, boleh diminum Mas Yanto. Minum apa kita ini? Kita rasakan dulu minuman racikan kios kopi. Aduh. Jadi Mas Yanto, selain kios kopi, ini kan mau menjelang 2024 pemilu. Ini saya senggol sedikit Mas Yanto. Gimana Mas Yanto? Apakah ada berminat untuk terjun ke politik lagi, Mas Yanto? Sebetulnya gimana? Sebetulnya gini ya, untuk percepatan pergerakan satu usaha, contoh kios kopi ini. Kan kita butuh pemicu. Pemicu awal kita kan kita bilang ada bapak angkat, bapak asuh. Bapak angkat. Nah, jadi nggak tertutup kemungkinan kalau bapak asuh ini misalnya orang yang terpandang di desanya sana ataupun di kotanya itu, kabupatennya itu. Betul. Ya bisa juga sih sebetulnya kalau dia mau. Karena gini ya, pengalaman ya orang kalau ke dunia politik itu. Kan banyak kongko-kongkonya di warung kopi semua. Betul. Nah, jadi di warung kopi kita yang terbentuk, apalagi nanti Bapak Asuh ini juga, dan dia juga mau terjun ya kan. Ya sebetulnya di sana sah saja kalau dia meminta sana untuk mendukung dia lah ya. Nah, itu wajar lah. Nah, karena tapi itu udah antara mereka lah ya. Karena kita masih fokus untuk mengembangkan usaha UMKM-nya dulu. Karena banyak ini partai politik atau caleg-caleg nanti di 2024 nanti ini bingung mau buat programnya apa untuk masyarakat. Nah, apakah kios kopi ini bisa menjadi solusi bagi para kontestan atau tokoh-tokoh yang mau terjun ke politik dibawa menjadi sebagai sebuah program? Ya, sebetulnya kalau cerita program, setiap caleg itu mempunyai sangat banyak sekali program. Nah, saya konteksnya kios kopi maksudnya. Kalau kios kopi ini bisa juga sih menjadi salah satu programnya. Nah, kalau di kios kopi ini kalau kita hubungkan ke situ mungkin lebih ke angka matematik ya hitungannya. Betul. Nah, karena kan gini, kita ambil contoh lah ya. Misalnya di satu dapil kita bilang lah, contoh kayak tempat kawan aku, daerah Medan Belawan. Nah, itu kan kalau target kios kopi di daerah dapil Medan Belawan itu, kebetulan kalau salah dapil 2 Medan ya namanya itu ya. Itu kan ada 435 dusun atau lingkungan target kios kopi. Nah, jadi di kios kopi ini sebenarnya bisa juga sih selama masa kampanye yang 100 hari itu ya secara masif ya, tim sesnya di situ bisa mencari dukungan. Karena kan ya kios kopi ini dibuka juga sama beliau sebagai Bapak Asuh. Apalah salahnya kalau misalnya yang kelola kios kopi itu membantu juga Bapak Asuhnya. Ini kan kita namanya di Indonesia ya. Hidup itu kan saling tolong menolong. Betul. Oke, Mas Yanto. Gimana? Aku bedah sedikit angkanya ya. Jadi aja. Jadi kalau nggak salah yang dari salah satu partai tahun semalam itu 2019 kan dia di 4.114 suara. Dan berhasil duduk. Jadi kalau tadi kita mengacu di angka 435, saya rasa untuk mencari dukungan 10 suara dari satu kios kopi itu harusnya hal yang mungkin ya. Karena dari pelaku kios kopinya suami istri, mungkin ada saudara atau mertua. Mungkin di satu
kelurahan di lingkungan itu aja pun sudah ada 5 suara. Nah, terus yang nongkrong, kawan-kawan, yang kayak tadi kita bilang agen-agen yang di situ juga cari-cari sampingan, bisa juga diajak memilih ya calon-calon yang bagus lah. Menurut pilihan masing-masing. Nah, jadi kemungkinan dari situ kan angkanya sudah lumayan, udah 4.300, udah melebihi 4.100. Tapi kan kita pun ya janganlah Bapak asuh kita ini berharap dari satu ini aja lah dia. Ya, jadi program yang lain tetap jalankan. Sembako murah untuk masyarakat, pengobatan gratis. Baik, terima kasih Mas Yanto sudah hadir di podcast Apology Club. Dan kita sudah di menit-menit terakhir. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Mas Yanto sudah hadir bersama kami di podcast Apology ini, sudah memberikan ruang inspirasi untuk kita anak-anak muda dan penonton yang ada dimanapun berada. Kios Kopi kita harapkan bisa maju dan berkembang dan besar, dan saya ingin ketemu lagi sama Mas Yanto di Apology, podcast Apology. Terima kasih Mas Yanto. Terima kasih kopinya memang cukup mantap. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya, podcastnya Apology Club, suara kebenaran.